dalam rencana jangka panjang kami yang sebelumnya tahun 25 sampai tahun 5 sampai tahun 25. Jadi memang ini ada dari evaluasi kita bahwa kita masih harus mengoptimalkan dalam hal untuk mencapai tingkat menjadi pusat pendidikan bertaraf internasional, kemudian sebagai bagaimana wisata ya istilahnya bisa menjadi semakin unggul gitu ya, untuk juga sebagai sektor pengungkit bagaimana ekonomi yang ditumbuh begitu. Kemudian yang ada di ketiga yaitu mengenai nilai-nilai budaya, karena memang kami posisinya sebagai DIY ya, sehingga memang faktor untuk waras budaya ini sangat disorot juga, termasuk disorot oleh pusat teman-teman sekalian ya, karena kami juga menerima istilahnya dana ya, DAIS itu ya, sehingga kami harus menyuarakan itu juga dengan sebaik-baiknya begitu, bagaimana untuk nanti secara lintas untuk program dan kegiatan. Kemudian yang di keempat ini sebenarnya mirip-mirip, ini adalah mix dari 1 sampai ke 3 ya, dan ini harapannya menjadi solusi bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan manusia Jogja. Yang di kelima baru mix ya, dengan semua type dari faktor governance-nya. Jadi kemudian kita juga melihat beragam masalah. Nah, jadi ini untuk pas perencanaan mungkin sebelum sampai kinerja kita harus melihat dulu dari masalah ya. Mungkin saya boleh sambil ada ilustrasi, mungkin mulai dari isu ya. Isu ini masalah. Nah, masalah ini kan pada umumnya muncul dari gap ya. Betul ya, gap antara perencanaan dengan kenyataannya gitu ya. Ada gap, berarti makanya kemudian muncul masalah. Misalnya antara target melawan realisasi gitu ya. Kalau kita bicara mengenai anggaran, berarti anggaran vs realisasi. Nah, kalau kita bisa terus muncul seperti ini, nah ini kan berarti sudah dipetakan bagaimana seharusnya untuk rencana kami mengenai poin 1 sampai poin 15 ini gitu ya. Jadi mengenai angka kemiskinan, kelompok rentan, kemudian layanan dasar, kemudian juga mengenai faktor growth untuk bagaimana bertumbuhnya untuk penduduk ini seharusnya seperti apa. Nah, tapi ini kok terus melambat seperti itu. Kemudian juga ada mengenai faktor untuk mutu dari SDM kami misalnya seperti itu. Walaupun sebenarnya nilai-nilai untuk indeks manusia kami itu kami ranking 2 nasional ya, IPM kami ya. Dan terus untuk pas level kabupaten itu ada Sleman, dan yang level kota ada Yogyakarta kota. Tapi sebenarnya kami mengalami isu gap, ketimpangan. Misalnya nakes ya, saat di kabupaten yang kurang kuat gitu ya, gitu di kami, nanti kalau misal kami pas di rumah sakit gitu, kemudian kami membuka lowongan dokter PNS gitu, spesialis terutama ya, karena ini juga sebagai salah satu syarat untuk sebuah rumah sakit bisa mendapatkan DAK ya Mas ya, DAK ataupun apa gitu, alat-alat ataupun misal sekarang ada yang namanya support alkes, namanya banper kalau saya nggak salah ya. Nah, syaratnya kalau mau disuplai oleh pusat maka harus ada SDM-nya, betul. Nah, tapi kalau itu wilayah kabupaten yang kurang makmur intinya ya, kemudian dia pas buka lowongan formasi, kemarin itu nggak ada yang melamar gitu.
karena memang nakes dokter ini kan kalau di Sambi, kalau pas pulang kerja kan dia akan pilih wilayah di kota atau di wilayah yang maju ya, karena nanti untuk pas kliennya dia tentunya lebih berpotensi gitu ya. Nah ini berarti kalau di total untuk pas kualitas SDM Jogja itu bagus, tapi sebenarnya hanya terpusat di 2 yang bagus tadi, IPM-nya hanya di Sleman dan Kota. Sementara di yang lain kami ada 5 wilayah, yang 4 kabupaten, yang 1 kota. Nah, itu kotanya kecil gitu ya, terus disurround oleh wilayah 4 gede-gede gitu ya. Nah, terutama kalau di sini Sleman, jadi Sleman udah kelihatan sangat maju memang. Terus Sleman nanti di sisi sebelah timurnya itu Gunung Kidul, timur selatan. Di sisi barat Jogja itu adalah Kulon Progo, iya bandara, yang di posisi sebelah selatan agak ke barat, dan juga sedikit ke timur itu Bantul. Jadi Bantul juga sudah nomor 4 nasional sekarang IPM-nya. Nah, jadi IPM itu diikut dari harapan hidup sama dari lama sekolah sama dari sektor ekonomi ya. Jadi gap juga masih ada di DIY. Nah, demikian juga di nomor 7 sampai ke nomor 15 berarti ada gap karena masih dinyatakan sebagai masalah, betul ya. Berarti ada masalah kan di sini gitu. Nah, berarti ada masalah gap ini. Nah, gap ini didapatkan dari mana juga akan kelihatan. Nah, dari masalah kemudian lahir yang namanya isu strategis. Strategis kelihatan isunya seperti apa tadi, yang sebelumnya kurang harapannya bisa ditingkatkan. Jadi saya kira ini juga sudah sama dengan di sana, sudah bisa mencari isunya. Tapi memang faktor isu yang ada di DIY mungkin sedikit lebih tricky karena DIY tadi itu wilayahnya agak timpang ya, jadi antara the best to dengan the less to, saya bilang bad jangan bad ya, less itu saya yang kurang gitu ya, 2 yang di bawah sama 1 yang di tengah. Bantul ini di tengah-tengah terus. Jadi harapannya terus isu pertama adalah mengenai isu terkait dengan welfare, kesejahteraan, kemudian layanan dasar termasuk kesehatan, sosial dan lain-lain yang harapannya inklusif. Kemudian kalau bisa peningkatan memeratakan kapasitas SDM kalau bisa, kemudian terus budaya, terus ekonomi, kemudian faktor pangan. Kami kebetulan sudah zero rawan pangan ya. Kemudian mobilitas yang sustainable harapannya, karena kami memang menjadi sasaran lalu lintas orang ya, orang lalu lintas lewat doang atau lewat jam 7:30 kemudian terus pergi jam 4:30, maksudnya kerja ya. Karena ada warga Klaten kerja di sini, ada warga Boyolali kerja di sini, warga Solo kerja di sini kan ada ya, jadi dilewat-lewatin gitu. Jadi kemudian faktor sarpras nomor 8, kemudian faktor lingkungan hidup di nomor 9, faktor mitigasi iklim di nomor 10, nomor 11 adalah mengenai ruang, jadi bagaimana faktor untuk terus tanah, lahan dan lain-lain harus direncanakan dengan baik. Juga yang ada di poin nomor 12. Kemudian di poin nomor 13 ini bulan kami penguatan reformasi birokrasi, karena kami nilai sakitnya sudah AA 2A ya, 2 huruf A selama hampir kalau saya tidak salah 5 atau 6 tahun atau malah tahun ke-7 ya saya lupa. Kemudian juga nilai RB kami sudah A, dan nilai dari laporan keuangan kami sudah WTP wajar tanpa pengecualian sudah berapa belas kali begitu. Jadi memang ini yang kami jaga intinya ya, karena biarpun dibilang loh kok itu banget istilahnya apa namanya, jadi faktornya sangat-sangat G banget, government banget, tapi ya sebenarnya nggak masalah karena sebenarnya kami memang berusaha untuk memancing untuk pas kinerja itu meningkat dengan cara kami menertibkan mulai dari perencanaan sampai
sampai dengan selesainya untuk pos pelaporan ya di semua dinas dan tentunya ada di satu big payung yaitu Pemda. Kemudian poin ke-14, harapan kami ada penguatan kapasitas fiskal alias sangu kami bisa bertambah secara mandiri PAD ya, begitu. Kemudian ke-15, bagaimana caranya untuk financing. Nah ini sangat penting karena memang faktor APBD yang selalu mengecil ya, apalagi ada ragam tepas perintah apa istilahnya untuk dipotong-potong itu efisiensi terutama Impres 1 kemarin ya. Kemudian ke-16 faktor demokrasi karena kami cukup beragam di sini banyak. Kemudian ke-17 penguatan resiliensi bencana karena kami memang secara indeks bencana cukup ada di type sedang, jadi tidak risiko tinggi tapi juga tidak rendah karena kami di sini cukup lengkap faktornya. Ada bencana sungai, bencana longsor, laut, gunung berapi, bahkan kami punya nuklir Batan ya. Dulu kan X-nya Batan, ada nuklir dan lain-lain. Ini juga sekarang sudah meningkat kepada faktor inklusi terhadap bencana. Jadi isu gender difabel itu sudah nggak hanya faktor layanan kesehatan, layanan sosial, sekarang sudah ke layanan bencana. Dan kalau ada bencana, mereka seperti apa? Contoh kalau mereka misalnya itu petani atau aja misalnya nelayan gitu ya. Nah ini kan kalau ada misalnya dari kaum wanita, kaum lansia, kemudian terus difabel, saat ada bencana seperti apa? Nah ini dari mulai layanan faktor kesehatan yang paling vital sampai dengan faktor sosial yang bukan hanya support bansos loh ya, tapi sosial bagaimana mereka selanjutnya hidup. Kalau sawahnya rusak, masa mau dibansos terus ya? Misalnya seperti itu. Jadi semakin banyak isu yang harus dipikirkan oleh semua dinas, yaitu dinas kesehatan juga termasuk. Nah ini gimana di